Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Makassar ya. Dan bersama dengan kita di kesempatan hari ini tentunya ada Ibu Sri ya dari SMA Negeri 3 Pangkep, lebih lengkapnya Dr. Sri Darmawati MPD, dan kita akan belajar tentang seni budaya untuk kesempatan pagi ini dengan topik musik tradisional dan khusus untuk kelas 10. Baik, dan saya Fitri Rahman masih menemani tentunya di program ini. Saya langsung menyapa Ibu Sri ya. Halo, Assalamualaikum Bu Sri. Halo kakak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali tentunya ya, kedengaran suaranya sangat sumringah begitu, garing sekali. Berarti lagi sehat walafiat selalu ya. Iya kakak, harus tetap semangat. Yang penting stay at home, social distancing. Benar. Physical distancing. Baik, saya panggil Kakak Sri aja juga ya. Jadi Kakak Sri ini kan kita akan belajar hari ini tentang pendidikan seni budaya ya. Dan tentunya topik kita adalah musik tradisional. Ini jadi penasaran. Diberikan untuk memaparkan materi seni budaya kelas 10 dengan judul musik tradisional. Dan terima kasih pula kepada anak-anakku sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi Bunda. Oke, semangat dan tetap sehat. Baik, karena ini seni budaya, musik tradisional, saya antar dulu nih anak-anak ini tentang kodrat manusia. Ya, bahwa anak-anakku sekalian nih, sejak lahir itu manusia kan telah diberikan kodrat nih, memiliki gambaran seni. Ini tergambar pada saat kita sudah lahir tuh. Yang pertama didengar adalah suara tangisan. Dalam hal ini vokal. Ini gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itulah nanti yang bisa menjadi drama-drama disertai dengan gerakan-gerakan tangan dan sebagainya. Kemudian seni rupa dan seterusnya. Iya, kodrat ini selanjutnya semakin berkembang seiring bertumbuhnya fisik manusia yang mengarah kepada keindahan. Tuh, apa sih keindahan? Keindahan itu bukan cuma persoalan melihat, bukan hanya sekedar menyukai dan menginginkan, tetapi akumulasi dari keindahan itu sendiri adalah cermin dari pembebasan batin, yakni semacam kemegahan tapi lembut. Tuh, menikmati dan mengekspresikan keindahan adalah fitrah manusia. Jadi, seni itu adalah ekspresi ruh yang mengandung dan mengungkap keindahan, baik dalam bentuk syair, nyanyian, tarian, dan tari pentas, lukisan atau pahatan, semuanya adalah seni, selama seni itu terpenuhi dengan unsur keindahan. Apa itu seni? Pentingkah belajar seni? Dan apa itu seni musik? Nah, Bunda, 3 hal inilah yang Bunda jelaskan kepada kalian. Dan ini pertemuan awal. Kita berharap kelanjutan materi ini akan diberi lagi kesempatan untuk disampaikan. Baik, apa itu seni? Pertama, apa itu seni? Dari sekian banyak pendapat tentang seni ini, Bunda mengutip 2 pendapat ahli. Jadi ada tuh namanya Leo Tolstoy yang bilang gini nih, seni itu adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakannya. Terus kutipan kedua nih, Ki Hajar Dewantara, yaitu seni adalah merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Nah, Bunda simpulkan tuh dari 2 pendapat tadi, seni itu adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan perasaan manusia yang disampaikan kepada orang lain, agar mereka dapat merasakan apa yang kan. Baik, selanjutnya, pentingkah belajar seni? Wow, sangat penting anak-anakku sekalian. Apa tuh di dalamnya kalau kita belajar seni di sekolah? Kita tuh dilatih Jadi para peserta didiknya tuh dilatih untuk bersifat peka dan peduli.
Kemudian kita bisa lebih apresiatif dan melatih diri untuk berekspresi. Kemudian dia menjadi bertanggung jawab, lalu mampu menghargai keindahan, dan banyak-banyak lagi. Nah, masuk kepada materinya. Jadi tentu dalam hal ini guru tak sangat harus kreatif untuk memunculkan bagaimana nanti kalian diberikan selain pemahaman konsep, juga kalian harus berpraktek. Karena kalau bukan kita sebagai pewaris, siapa lagi? Jangan nangis, jangan marah, jangan ngambek. Kalau tiba-tiba nanti kamu punya alat musik atau lagu-lagu daerahmu tuh sudah ada di suatu tempat atau di negara yang lain, seperti contohnya kemarin. Puse itu ada di Malaysia, itu kan punya kita. Nah, mau dia mengklaim karena memang bisa jadi tidak ada upaya kita untuk bagaimana melestarikannya. Caranya itu tadi, kalau kita bikin satu performance pertunjukan, ayo, jangan malu untuk menunjukkan tuh kita punya alat musik seperti ini, ada lagu kita ini. Jangan mentang-mentang sekarang drakor tuh, drama Korea, atau kita sudah sering-sering dengar musik-musik Korea, lalu kita sering-seringnya ke itu aja. Bisa-bisa nanti penampilannya yang itu juga yang mau ditampilkan karena lagi booming. Nah, di sini Bunda titip, nak, jangan sampai kita lupa dengan punya kita. Nah, jadi bicara tentang musik tradisi, satu provinsi dengan provinsi lainnya tentu berbeda musik tradisinya. Contoh di Jawa Barat, musik khasnya angklung. Ada tuh lagu daerahnya, bubui bulan. Yang paling dekat juga dari kita di Sulawesi. Apa tuh, di Sulawesi Utara. Mereka punya alat musik yang berbeda, kan sama-sama Sulawesi tapi berbeda tuh. Mereka ada angklung dan ada lagu daerah Oinani Keke tuh. Jadi kita masing-masing provinsi pasti punya perbedaan lah. Lalu bagaimana tuh cara penyajian musik tradisional? Nah, tadi sudah Bunda jelaskan di atas bahwa kalau kita berbicara tentang musik tradisi, maka di dalamnya melibatkan ada vokal, dalam hal ini lagu-lagu daerah setempat. Kemudian ada instrumen atau alat-alat musik setempat kita, gitu. Nah, saat ini kita kan berada di Sulawesi Selatan ya, tentu tradisi Sulawesi Selatan yang kita bahas. Apa sih lagu-lagu daerahnya tuh, Sulawesi Selatan? Banyak. Bunda kasih contoh, Sulawesi Pak Rasanganta, Angin Mamiri, Anak Bukang, dan lain-lain. Kemudian alat musik apa saja? Kecapi, esok-esok, pompang. Karena ini kita kapasitasnya, nak, Bunda menjelaskan cuma melalui suara saja. Tentu bagi mereka yang belum pernah melihat kecapi mungkin sudah familiar ya buat kalian. Esok-esok bisa jadi, tapi pompang. Nah, ini semua alat musik dari daerah Sulawesi Selatan. Kalian sekarang sudah harus lebih rajin membuka, jadi jangan cuman Facebookan, tapi bukalah jendela dunia itu melalui internet, lihat di sana bagaimana sih bentuknya itu kecapi, kemudian kesok-kesok, pompang, dan lain-lain, supaya kita tidak jadinya kita tidak dibilangi awam, karena ini kan punya kita. Nanti ditanya gimana sih kesok-kesok atau kecapi, bilangnya itu gitar, ditunjukkan gitar. Itu kan salah, tak? Jadi bagus kita paham konsep dan tahu tuh bentuknya, dan kalau bisa kita mainkan. Cuman sayang sekali anakku kalian, untuk tadinya saya berharap nih ada kecapi, tapi di sekolah saya nggak bawa. Lalu kesok-kesok ada juga alatnya. Minimal ada lagu lah sebentar yang saya perdengarkan. Mudah-mudahan kalian tahu tuh lagu Sulawesi Pak Rasanganta. Itu coba Bunda dengarkan bagaimana liriknya. Baik, selanjutnya nih ada gambar tapi sayang kita tidak bisa lihat. Fungsi, apa sih itu fungsi dan jenis musik tradisional? Beberapa fungsi, nah Bunda sebutkan yang pertama itu ada sebagai sarana upacara budaya ritual. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magic. Oleh karena itu,
Instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan upacara adat masyarakat. Kemudian sebagai sarana hiburan, yaitu untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi atau ajang pertemuan dengan warga lainnya. Lalu sebagai sarana ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Kemudian sebagai sarana komunikasi, yaitu digunakan jadi dia digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki tanda bagi masyarakatnya, sebagai keuntungan dalam masyarakat yang tiap bunyinya memiliki pesan tertentu. Kemudian pengiring tarian atau di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan untuk mengiringi tarian daerah sebagai sarana ekonomi, untuk mempertunjukkan permainan bertujuan sebagai sarana penghidupan ekonomi mereka. Nah, untuk sementara seperti itu, nanti kita bisa, kalau memang dikasih kesempatan, kita bisa sharing-sharing. Tapi ada satu lagu nih Kakak, Fitri, boleh nggak saya perdengarkan mereka? Apa itu? Ada lagu nih, biar Sulawesi, iringan musiknya gitar aja nih saya main. Oh iya. Atau udah habis waktunya? Enggak, silakan. Jadi Ibu Sri ya, Kakak Sri ini akan nyanyi langsung ya? Saya main, tapi ini alat musik modern Kakak, soalnya alat kecapinya nggak ada tuh, jadi minimal lirik untuk lagu Sulawesi Pak Rasanganta aja. Oke, silakan. Boleh ya? Iya. Baik. Ini liriknya nih anakku sekalian. Sulawesi Rasanganta, Utapa tolongan cerasa, Anjari tanggungan malumpu, Ikate tumabut saya, Unate nakisi paingan, Naki masing ngurangi, Tabaji pangannya, sama kule amal berita, ini saya duri belanya, belana kemajuan, Pema menuju bangsa, Amang sanang pangatangan, Tambori sampai rasanganta, bagi maki julu angsi, amang sana kalewana, Sulawesi Rasanganta, Sulawesi Rasanganta. Saya juga pengen kasih aplaus deh ya, keren sekali. Saya jadi kena virus pengen main gitar juga kalau begini ini ya. Pokoknya abis COVID bikin kita janjian. Yuk, oh iya, kita konser ya. Boleh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya seperti itu, silakan stay at home, physical distancing, social distancing, sukses dan bahagia selalu. Iya. Ya, terima kasih, silakan Kakak. Baik, silakan pendengar bisa ikut berinteraksi dengan Ibu Sri ya dari Pangkep. Silakan di 36218538
atau WhatsApp kita di 0811 410 968. Tadi kita sudah mendengarkan ya, dan sebenarnya kita mengangkat tema musik tradisional di kesempatan kali ini. Bagaimana kemudian potensi seni budaya yang dimiliki oleh setiap kabupaten atau setiap provinsi yang ada di Indonesia ini bisa terus ditumbuh kembangkan sebagai bagian dari jati diri bangsa. Baik, silakan 3621853 atau WhatsApp kita di 0811 410 968. Nika Sri, itu kan senang sekali tadi seperti dibahasakan, sebenarnya kita mengangkat tema memang ke musik tradisional, tapi kan mungkin karena COVID ya sekarang kita agak sulit untuk keluar rumah, lebih banyak berada di rumah saja, dan di rumah memang jarang sekali biasanya ada di rumah musik tradisional tersimpan ya, kecuali kecapi biasanya ada yang punya kecapi gitu ya, ada yang punya secara pribadi. Nah tadi makanya kita gunakan yang modern, gitar, tapi gitar ini pun juga sebenarnya punya potensi. Menurut saya sih ada potensi tradisional juga, khususnya untuk yang klasik ya, gitar tempo doloe, zaman dulu benar. Gitu ya. Mungkin gitar listrik yang lebih cenderung modern. Nah ini tadi kita bicara soal musik tradisional, mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini juga sebenarnya adik-adik kita atau siswa ini bisa berkesempatan untuk menciptakan karya-karya seni budaya ya, tentunya dengan potensi yang mereka miliki lewat musik-musik tradisional itu sendiri. Nah, apakah ketika membuat dalam bentuk -1 misalnya, sekarang kan juga sudah ada era teknologi ya, Kasri ya, yang misalnya kita bisa menggabung-gabungkan suara alat musik itu lewat aplikasi tertentu misalnya, dan akhirnya bisa menjadi musik atau satu nada yang bagus gitu. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai pengembangan musik tradisional atau seperti apa, Kak? Iya, baik Kakak. Jadi jelas sekali kalau kita bicara tentang musik tradisional adalah musik yang khas dari satu daerah dengan daerah atau tempat yang lain itu berbeda. Dalam hal ini provinsi tentunya ya. Kalau kita bicara musik khas berarti di Sulawesi Selatan nih kita kan tahu persis yang tadi dijelaskan, ada misalnya minimal kecapi, lagu daerah yang seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengembangkan, tidak ada yang salah, sepanjang dia nanti tidak menghilangkan kekhasan itu sendiri. Karena begini, yang harus dipahami oleh anak-anak itu tadi kan ada 3, bahwa kita kalau berbicara tentang musik tradisi, maka nanti tentang khasnya. Lalu kalau bicara tentang musik modern, maka disinilah nanti akan banyak berbicara tentang bagaimana perkembangan musik yang memang kalau kita bisa bilang memang dimulai dari musik-musik tradisi. Jadi contoh-contoh yang ada gitar sekarang itu adalah musik modern, bahkan lebih berkembang karena sekarang tuh kalau kita bilang gitar senarnya ada 6. Kalau kecapi kan 4 ya. 3. Lalu kita bicara tentang musik gitar. Nah, itu kan pengembangan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya tuh. Itulah yang tadi kecapi. Jadi itu sebenarnya contekan. Mereka itu diilhami dengan bentuk-bentuk yang ada sebelumnya lalu dikembangkan menjadi musik modern. Kemudian lebih kontemporer lagi. Bahkan sekarang kalau kita bicara perkembangannya tuh, maka kelihatan tuh musik gitar yang tadinya bentuknya kita lihat kayak pinggul cewek tuh ya. Kita tahu gitu Kakak Fitri. Tuh bentuknya seperti senarnya 6. Sekarang itu dia sudah lebih berkembang, bahkan ada sampai 8 menggunakan listrik, ya kan? Kemudian bahkan sekarang sudah tidak pakai stem gitar, dia cukup di ini. Nah, kalau kita lihat itu kan boleh dibuka di internet. Bagaimana pengembangan? Apakah dia termasuk? Apakah itu yang tadi kita tanyakan? Apakah dia bisa dikembangkan? Tentu saja, adikku sayang. Dalam hal inilah termasuk bagaimana kita menantang siswa-siswa atau para peserta didik kita untuk mau berkreatif. Nah, salah satu kegiatan kita tuh di dalam adalah ada masuk tradisi karena melibatkan alat-alat akustik. Ada yang kami sudah laksanakan dan itu sudah disebarkan oleh MGMP Seni Budaya Sulawesi Selatan.
dalam hal ini Pak Armin, lalu difasilitasi dan sangat didukung oleh distrik. Diadakanlah lomba itu kakak, ada tuh sudah tersebar dia punya brosur. Bagaimana kreativitas dalam bentuk lomba takbir, musik takbir. Di dalam ada musik akustik yang tentu saja banyak melibatkan alat-alat musik tradisi. Demikian kakak. Iya. Ya ini kan semakin jelas ya bahwa sebenarnya potensi yang kita miliki itu sangat besar ya, sangat beragam, dan ini mungkin tidak semua bisa mengelola dan juga mencoba mengangkat potensi-potensi ini. Nah ini kita sangat berharap generasi muda kita, adik-adik kita siswa SMA dimanapun berada saat sekarang lagi mendengarkan, ini potensi-potensi itu jangan cuman karena melihat musik modern sehingga terlupakan asal dari mana begitu ya Kak Sri ya. Nah ini kan ada juga itu yang dulu kalau di Makassar itu kalau enggak salah ya, apakah masih ada yang apa kita nyebutnya juk, apa sih kalau gitar gitar kecil? Ukulele. Oh ukulele, itu sebenarnya ukulele ya. Kalau kita di Makassar biasanya menyebutnya juk ya, juk. Iya, itu. Ya. Bahasa Pak sehari-hari, iya. Jut itu. Iya. Nah itu Ada juga kedaerahannya sangat kental gitu ya Kak ya. Betul. Iya. Nah inilah yang saya bilang ya. Bagaimana nanti ini sih sebenarnya peranan kita semua, terus ya di rumah tangga, atau di keluarga, ya kemudian di masyarakat dan akhirnya ke sekolah. Kalau kita semua paham tuh bahwa ada musik terrealisasi seperti itu, kita mari mensupport anak-anak kita tuh, karena memang kelihatannya kita terbawa arus nih. Ya tidak juga kita salah ketika era kita sudah berada pada modern tuh ya, mengikuti perkembangan. Lebih banyak kesannya tuh termasuk itu gerakan-gerakan itu kan dia seni tari itu kakak. Banyak-banyak mereka itu sudah lebih sering kalau berpraktek ada tugas, mereka tuh lebih sering dengan yang modern-modern. Kalau tari itu mereka goyang-goyangnya itu anak-anak Korea itu Nah sementara kita tahu tuh ada K-pop, kita tahu tuh ada tarian kita yang khas. Nah kalau musik, cobalah. Yang saya senang itu kakak di TVRI masih sangat luar biasa menampilkan musik-musik tradisi. Atau di situ ada grup-grup. Nah itu saya berharapnya saya kan di daerah aja kakak. Ya saya juga mencoba untuk melaksanakan minimal di dalam sekolah saya dengan lomba-lomba menyanyi minimal lagu-lagu tradisi, lagu-lagu daerah. Alat musik kan kita sadar sekali bahwa memang terbatas. Paling yang familiar di sekolah itu adalah kalau enggak kecapi. Itu sering. Nah sebenarnya bagaimana tuh peranan kita, terutama pemerintah dalam hal ini pemberi dana-dana untuk memfasilitasi semua kebutuhan dengan cara seperti itu. Tentu gurunya lah yang nanti akan mencoba mengajak siswa-siswa, karena sesungguhnya kalau anak-anak atau siswa-siswa itu apa yang kita sodori mereka akan terima. Apalagi kalau konteksnya memang belajar. Nah sekarang tolong difasilitasi, itu sebenarnya kekurangan kita karena minimnya fasilitas yang sarana yang seperti itu. Jadi memang kita berharap termasuk ruang-ruang sarana dan prasarana ruang-ruang di sekolah. Nah itu jadi hanya itu kakak, kita harus sering-sering mengadakan apalah kalau event-event, coba deh ke hal-hal yang tradisi begitu. Saya kira kita semua akan terpancing dan barangkali itulah menjadi semacam pemicu untuk bergeraknya orang-orang penting di mana dia berada sebagai pembuat kebijakan, lalu menyiapkan alat-alatnya dikarenakan diharuskan untuk mengikuti kegiatan misalnya lomba atau perwakilan apalah begitu, sehingga kita akan berlomba-lomba untuk mengikutkan siswa. Begitu caranya kakak Fitri. Oke. Jadi senang sekali pastinya ya pendengar, kita lebih banyak mengenali, lebih tahu, mendalami juga bahwa ternyata potensi ini penting. Bahkan tari tadi sudah dicontohkan bukan hanya di musik tapi juga ada di tari. Di tari juga ya kalau misalnya ini mungkin arahnya sudah lari ke musik kontemporer, tari kontemporer ya seperti itu ya. Sekarang menjadi semakin sampai kekinian begitu. Baik, 3621853 silakan digunakan
tadi ada yang menderingkan telepon, coba diulang kembali di 36211853 dan WhatsApp kita di 0811 410 968. Baik, saya juga ada mencoba menyiapkan juga satu lagu tadi Sulawesi Parasanganta Kak Sri. Ayo kasih. Dari versi Maharani mungkin ya, atau saya sebenarnya Wow. minta maunya Kak Sri ini saya putarkan yang mana nih? Yang Apa tuh di Utami situ Dewi tawarannya? atau Udin Leaders atau Maharani? Kayaknya yang agak tinggi suaranya. Udin kayaknya ya. Udin Coba. ya. Oh iya. Kita coba Baik, dengar. jadi adik-adik juga sekalian di rumah juga sudah bisa lebih jelas ya untuk mendengarkan bait demi bait, dan ini juga nanti akan kita bahas ya Kak Sri ya sebentar ya. Oke. Ada Sulawesi Parasanganta, kita dengarkan dulu Kak Sri ya dari Udin Leaders. Oke.
Hai Kak Sri, ini senang sekali tentunya kita sudah dengarkan Sulawesi Para Sanganta dari Udin Leaders ya. Ini Senangnya. iya, tapi itu masih dengan musik modern kayaknya ya Kak ya. Ya sama seperti saya, Dek. Iya. Jadi dia pakai musik modern. Ini biasanya kalau lagu ngebeat seperti ini bagusnya menggunakan musik apa tradisional apa gitu Kak. Misalnya ukulele kah atau kecapi Ah, kah atau semuanya masing-masing? bisa. Oke. Bisa. Oh, jadi masing-masing Bisa. punya Tapi saya kemampuannya ya. karena nanti kalau kita pakai seperti kecapi itu atau kelele kan dia pakai senar tuh. Jadi lebih banyak kita harus paham dengan Mm-mm. not-notnya, notasinya tuh Iya. di mana dia harus menempatkan do, re, mi kan Mm-mm. begitu ya. Ya. Jadi tapi kalau saya biasa di sekolah tuh Mm-mm. lebih seringnya ngajarkan dengan menggunakan itu tadi kecapi. Kecapi ya. Cuma ini karena nggak ada kecapinya, sayang banget. Nanti deh lain waktu ya Iya. kakak ya. Iya. Kak, ini kalau misalnya apa sih sebenarnya kesulitan kita untuk bisa belajar musik tradisional? Karena kan mungkin karena berbeda ya pada zaman, tapi bagaimana caranya kita bisa betul-betul bisa menjadi seorang yang paham dan bisa memainkan musik tradisional gitu Kak? Iya. Kalau pengalaman Dek dan di mana-mana begitu ya bahwa nih kakak Fitri saja dari empat empat cabang pembelajaran seni budaya di sekolah yang tadi saya bilang ada seni rupa, Mm-mm. seni Te- tari, Teater. seni teater dan Mm-mm. seni musik. Ya. Tidak semua anak tuh tidak sama tuh mereka punya minat dan bakat Mm-mm. ya. Ya. Kalau mereka ada sampai lebih dari satu berarti itu mereka multi talent karena tapi itu pun juga bisa hitung jari deh kalau di dalam kelas. Nah, mengajarkan seperti ini tentu kita harus sangat bijak sebagai guru bahwa kemungkinan besar ada yang tidak berminat, itu kita sangat memaklumi. Tapi di bidang yang lain, nah itulah tadi bagaimana nanti pembelajaran seni itu 4 tercover. Dalam 1 semester itu 6 bulan, 3 bulan kita boleh ajarkan pemahaman konsep, 3 bulan lagi prakteknya gitu. Pemahaman konsep dan ini kemudian materi kedua 3 bulan dengan pemahaman konsep dan keterampilan. Bagaimana tuh caranya mengajak siswa? Jadi tentu karena tidak semua nih, mereka semua tidak minat. Mungkin bahasa tidak berminat itu adalah ketika kita berbicara tentang prakteknya, iya kan? Kakak Fitri itu sukanya nyanyi saja, tapi tidak senang di praktek. Nah, itu saja dulu. Karena kita tidak boleh kaku dalam hal ini. Jadi kalau saya itu punya pengalaman, bagaimana saya mengajarkan karena dalam bentuk konsep, maka tentu saya harus memberikan pemahaman pentingnya belajar seni musik. Supaya mereka suka tuh. Dari pemahaman itu mereka ada tertarik. Lalu bagi mereka yang punya bakat di situ, itulah tadi saya fasilitasi dalam hal ini kebetulan di sekolah tuh kakak saya juga dipercayakan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ekskul ya. Ekskul seni. Jadi kami ada sana X-Art dan Smanbo. Terus di dalamnya itu saya membuka peluang memberikan jalan kepada anak dan mewadahi mereka untuk bisa dilatih minimal dasar-dasar permainan mereka suka. Tapi bukan cuma seni musik kakak. Jadi di situ saya alhamdulillah bagaimana saya melibatkan siswa-siswa yang punya talent masing-masing di bidang untuk mengajak adik-adiknya atau teman-temannya untuk ikut meluangkan waktunya. Jadi di luar jam sekolah daripada kemana-mana atau di jam istirahat daripada kemana-mana, mending ke atas deh. Kita punya ruangan yang disiapkan oleh kepala sekolah tuh. Walaupun kecil tapi lumayan lah. Jadi di situ biasa kami bagi waktu kakak siapa yang seni musik di hari apa gitu, teater dan seterusnya. Jadi alhamdulillah untuk minat dan bakat ini sudah terfasilitasi. Lalu nanti kami mengundang guru dalam hal ini dan punya schedule dalam pengajuan program kerja. Bagaimana mengadakan lomba-lomba atau pertunjukan apa dalam rangka momen apa begitu 17 Agustusan dan sebagainya. Termasuk di akhir pembelajaran semester pertama tuh di Desember. Kami sering-sering
mengadakan namanya pertunjukan seni. Jadi kalau seni itu di dalamnya boleh anak-anak, silakan. Tapi tentu terseleksi dengan baik karena kami akan menampilkan dan mengundang para orang tua ke masyarakat untuk menyaksikan semua bakat dan minat anak-anak. Jadi begitu caranya Kakak. Jadi ini juga sangat membantu untuk mereka yang punya bakat minat ya di arah seni dan budaya kita. Jadi mereka tidak merasa potensinya hanya terendap, karena diberikan ruang. Semua harus ada ruangnya. Baik, luar biasa tentunya nih Kakak ya atas materi hari ini. Tentu kita ingin sekali berlama-lama, tapi ini udah semakin dekat juga dengan aktivitas yang lain. Ini juga persiapan mau ujian ya kan Kak ya? Ujian semester ya? Betul. Jadi kemungkinan memang lebih banyak anak-anak sekarang konsentrasi ke itu, ke simulasi. Mereka itu simulasi tuh hari ini. Jadi, banyak persiapan ini rencananya mungkin setelah Lebaran ya sudah ujian semester Kak ya? Saya belum lihat, tapi sepertinya begitu. Kapan ujiannya, Dek? Sepertinya awal bulan depan ya. Awal bulan jadi selesai setelah Lebaran. Setelah liburan inilah ya, liburan Idul Fitri. Kita dilarang pulang kampung sama mudik sekalian ya. Betul Kakak. Tapi tetap semangat, jadi banyak virtual sekarang yang kita laksanakan dalam rangka bertatap muka dan seterusnya itu sudah mengobati kerinduan. Walaupun luar biasa, kalau saya pribadi itu nggak tahu nih deh, kadang saya termenung-menung sendiri mengingat-ingat itu kebiasaan-kebiasaan kita ada di sekolah, bertemu dengan siswa, dan itulah mari berharap berdoa untuk semoga kita lepas nih dari jeratan yang ketakutan tadi COVID. Amin. Betul. Dan kerinduan ini juga menjadi ada seninya juga ya. Nah itu begitu bunga-bunga. Jadi itu yang hidup. Kalau tidak nano-nano, tidak seru serasa makan sayur tanpa garam. Jadi ada semua itu. Tidak berwarna ya. Tidak berwarna. Baik, terima kasih. Terima kasih Putri atas waktunya, luar biasa. Kapan-kapan kalau saya ke Pangkep pengen deh ketemu ya. Kontak ini nomor pribadi kakak saya simpan. Biar nanti ada acara kita coba undang-undang juga. Benar-benar. Sayang. Oke, salam buat jeruk-jeruk yang ada di Pangkep. Beres, langsung dibawa ke tempatnya. Siap saja Kakak. Oke, seru sekali tentunya, semoga corona segera berakhir. Baik, terima kasih Kak Sri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, luar biasa ya pendengar. Sayang sekali kita sudah menutup closing ya, dan kemudian baru ada telepon masuk. Aduh, sayang sekali. Baik, kebersamaan kita di Belajar RRI luar biasa untuk kesempatan hari ini ya. Seru sekali karena kita bicara soal musik tradisional, kemampuan kita untuk bermain musik, dan juga potensi yang kita miliki. Baik, kebersamaan ini saya tutup ya, sahabat kreatif dan juga pendengar dimanapun berada. Masih di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan untuk kamu ya Nabi hadir kali ini dari Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dalam zikir, tiada dunia menjadi terang tanpa hadirmu kekasih Allah. Semesta larut dalam doa karena keagungan namanya. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik.
Duh, nyari kampus yang bagus terus nantinya bisa cepet dapat kerja di mana ya? Ya elah, bingung amat. Kamu kuliah aja di tempat kakak saya dulu. Emang di mana? Poltekpar Negeri Makassar dong. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 dengan jurusan Hospitality, program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, D4 Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Juga ada jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftaran, kunjungi websitenya di pensisbah.poltekparmakassar.ac.id. Loh, laptopnya mau dibawa kemana? Pinjem ya, mau daftar Poltekpar Makassar nih. Poltek Negeri Makassar, absolutely qualified. Waktunya kentongan. Untuk menghindarkan kita dari COVID-19 atau virus corona, tidak cukup dengan social distancing. WHO menganjurkan physical distancing, di mana secara fisik kita benar-benar terpisah. Paling tidak, jaga jarak aman antara satu dan lainnya. Sementara social distancing, hubungan manusia dengan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Secara sosial, kita masih bisa membangunnya dengan media sosial, seperti WhatsApp dan sejenisnya. RRI, Radio Tanggap Bencana. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا أذهبا عنا واكفنا شر الوباء ربنا ارحم كل منا بإمام الأنبياء ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا واعفو عنا السيئات Allah fi khairil bika wasbiris sitira alaina ya mujiban kulla da'a
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu